Jadi untuk mata kuliah ini, pertama setelah perkenalan, kalian cukup menuliskan nama di grup di kolom chat via Zoom. Yang selanjutnya, seperti biasa kalau pertemuan awal itu kan kita akan membahas yang namanya kontrak kuliah. Kontrak kuliah ini harus diberlakukan selama 1 semester untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Tapi kontrak kuliah ini harus bersepakat dulu antara dosen dengan mahasiswa, antara saya dengan kalian. Jadi tidak boleh sebelah pihak saja yang menyetujuinya. Jadi Ibu akan memberikan beberapa kontrak kuliah yang nanti kita akan diskusikan bersama, atau kalian boleh beri masukan untuk kontrak kita, apa yang harus diperbaiki mungkin. Jadi untuk pertemuan kita kan itu hari Senin pukul 8. Kita kan 2 SKS untuk Bahasa Indonesia, jadi perkuliahan kita adalah 2 SKS. Kita mulainya pukul 8 sampai pukul 9.30. Jadi ada untuk saya, untuk mata kuliah saya, ada toleransi keterlambatan selama 10 menit. Jadi silahkan masuk ketika kalian masih telat 10 menit. Tapi kalau lewat dari 10 menit, kalian boleh masuk, tapi saya sudah tidak absen lagi. Silahkan yang ingin mengikuti materi, silahkan masuk, tapi Ibu tidak akan absen lagi karena biasanya saya begitu masuk ke kelas 5 menit, sudah berada di ruangan atau sudah membuka Zoom seperti ini, itu Ibu langsung mengabsensi siapa-siapa yang hadir untuk menghargai yang on time pada perkuliahan saya, yang betul-betul serius, yang ingin masuk pada perkuliahan saya. Selebihnya boleh masuk, tapi mungkin Ibu sudah tidak absen lagi. Kalau sudah terlambat 30 atau 50 menit, ya mungkin sebaiknya tidak usah bergabung lagi, karena perkuliahan kita hanya 1,5 jam atau 90 menit. Sangat singkat ya untuk 2 SKS, jadi kalau kalian sudah terlambat 1 jam, kalian akan dapat apa kalau hanya bertatap muka lewat Zoom seperti ini hanya 30 menit saja, jadi kalian mungkin sudah tidak maksimal lagi ya. Jadi itu yang pertama, kontrak kita. Sebentar Ibu kasih kesempatan untuk bertanya ya. Yang kedua adalah kalau di kelas mungkin kan harus berpakaian rapi, pakai sepatu dan segala macam. Kalau via Zoom seperti ini atau lewat online seperti ini, cukup berpakaian rapi saja. Jangan juga pakai baju santai, baju yang you can see mungkin, atau baju apa. Cukup berpakaian yang sopan saja. Yang muslim mungkin, yang perempuan boleh berhijab. Kalau memang berhijab, yang tidak, yang penting rapi. Jangan rambutnya yang acak-acakan masuk di Zoom ketika misalnya pasang muka bangun tidur dan segala macam ya. Cari posisi yang bagus, cari jaringan yang bagus. Jadi itu semua sangat membantu atau mensupport kita dalam proses perkuliahan via daring seperti ini. Kemudian untuk 2 SKS Bahasa Indonesia, itu ada 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka. 1 UTS atau ujian tengah semester, dan 1 UAS. UAS itu adalah ujian akhir semester. Jadi untuk 14 kali pertemuan, persentase kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk beraktivitas di tengah pandemi atau wabah COVID-19. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hati dari umat Islam, beliau adalah jantung dari umat Islam, beliau adalah penegak agama Allah yang mempunyai peran penting dalam penyebaran Islam di muka bumi ini. Baik, nama saya Al-Amin dari program studi S1 Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Megareski Makassar angkatan 2019. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membuat video ini dalam rangka ujian akhir semester untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Runi karena atas pengertiannya selama perkuliahan daring ini, yang mana kita ketahui bahwasanya banyak sekali kendala mahasiswa selama dilakukannya perkuliahan daring atau online ini, baik itu dalam hal jaringan partai politik di Indonesia. Kasus ini saya ambil dari media sosial mdetik.com news. Persoalan demokrasi terbesar kita saat ini ada pada lemahnya partai politik.
Bukti persoalan partai politik bermula dari rekrutmen kader sebagian besar tidak serius dan asal-asalan. Tokoh masyarakat yang berkualitas, dosen penelitian semakin sedikit yang terlihat di eksekutif maupun legislatif. 2 dekade setelah reformasi, partai belum mulai menunjukkan ikhtiar yang serius dalam melakukan dan kaderisasi partai politik hanya dilakukan pada menjelang pemilu saja. Di sisi lain, pemilu dalam sistem proporsional terbuka tidak memperkuat perlembagaan partai politik karena kader yang loyal terhadap partai bisa dikalahkan oleh kader pendatang baru yang memenangkan kompetensi karena mampu mempraktikkan politik uang dengan lebih masif. Akhirnya sistem politik nasional diisi oleh kader-kader SSM Hum. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu apa manfaat pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi manfaat yang pertama yaitu mahasiswa menjadi pribadi yang mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mahasiswa yang mendapatkan pendidikan ini akan mengetahui hak dan kewajibannya terhadap negeri tercintanya. Manfaat yang kedua yaitu mahasiswa menjadi pribadi yang berpikir kritis. Dengan adanya ini mahasiswa menjadi pribadi yang berpikir kritis mengenai isu nasional dan internasional. Manfaat yang ketiga yaitu mahasiswa menjadi pribadi yang bertoleransi tinggi. Pendidikan ini bisa membuat mahasiswa menjadi paham akan adanya budaya dan adat dari segala suku bangsa di Indonesia. Manfaat yang keempat yaitu mahasiswa menjadi pribadi yang cinta damai. Selanjutnya, manfaat yang kelima yaitu mahasiswa menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnu Amelia dari Prodi S1 Ilmu Komputer Angkatan 2019 Universitas Megareskin. Di sini saya mendapatkan tugas final dari Ibu Runi Mairati, SSM Hum, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Soal pertama, jelaskan kembali apa manfaat mempelajari mata kuliah yang berkaitan dengan civic education, civic victor, dan civic relation di perguruan tinggi, seperti mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila. Jawabannya, manfaat mempelajari mata kuliah yang berkaitan dengan civic education, civic victor, dan civic relation di perguruan tinggi seperti mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila adalah supaya mahasiswa dapat menjadikan warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, dan supaya mahasiswa mampu memahami dengan baik dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Soal kedua, perbedaan dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Rajib, kelas AK19 angkatan 2019 Universitas Megareskin, jurusan Ilmu Komputer. Saya mendapatkan tugas final dari Ibu Runi Mairati, SSM Hum, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi yang pertama, jelaskan apa yang manfaat mempelajari mata kuliah yang berkaitan dengan civic education, civic victor, dan civic relation di perguruan tinggi seperti mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila. Jadi tujuannya agar mahasiswa menjadi warga negara yang baik, toleran, demokratis, dan setia terhadap bangsa dan negara. Karena mahasiswa merupakan bibit unggul bangsa, di mana pada masanya nanti bibit ini akan melahirkan pemimpin dunia. Yang kedua, apa yang kalian pahami tentang perbedaan dalam masyarakat, multikulturalisme, dan keadilan? Jadi yang pertama, perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan dalam masyarakat itu alamiah, tapi kadangkala bisa menjadi senjata pemisah atau pembeda yang menciptakan skat, yang akibatnya akan menimbulkan sentimen dan kecemburuan sosial yang berlebihan. Namun kadangkala
Perbedaan ini bisa menjadi indah manakala menjadikannya sebuah harmonisasi dan romantisme dalam pergaulan di masyarakat tanpa memandang bulu dan perbedaan status sosial. Yang kedua, multikulturalisme. Mengakui adanya perbedaan